Oke, teman-teman, gue lagi mau nge-spill sedikit nih soal liburan. Kali ini berbeda dari yang biasanya ya. Jadi gue mau cerita sedikit aja. Jadi di bulan Januari tahun 2025, gue ada merencanakan untuk liburan ke Jepang. Nah, mungkin ini ideas dan referensi bisa kalian tiru buat teman-teman yang memang ingin juga liburan, terutama liburan ke Jepang ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda dari Jepang biasanya karena memang kota-kota yang akan gue datengin ini kota yang berbeda dari pada umumnya. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, gue mau cerita sedikit ya. Jadi gue sudah membeli beberapa tiket dan memang gue sudah menyiapkan itinerary-nya sendiri. Dan gue itu tipikal orang yang memang kalau misalkan menyiapkan sesuatu itu pasti gue benar-benar research dulu, research lokasi, research harganya, research pokoknya keseluruhannya. Meanwhile, Even karena Januari itu di Jepang masih dingin banget. Karena musim terdingin di Jepang itu di antara bulan Desember hingga bulan Januari. Nah, kalau di Jepang itu kan terdiri dari 4 musim ya. Jadi ada spring, fall, summer, sama winter. Nah, gue sengaja memang mentargetkan gue untuk liburan pada musim winter. Karena basicnya kalau kita yang di negara 2 musim itu akan lebih menarik di saat kita mengunjungi negara yang musimnya berbeda dari negara yang kita tinggal gitu. Jadi memang itulah kelebihannya. Jadi gue memang sengaja untuk datang ke Jepang itu pada musim winter, dan suhu di kota yang gue akan datangin itu berkisar di antara 6 derajat hingga minus 8 derajat, bahkan bisa lebih gitu. Jadi gue memang sudah track suhu di kota-kota yang memang akan gue datengin. Oke, jadi kota yang pertama itu di saat gue pesan tiketnya. Jadi dari Tokyo, Jakarta Tokyo. Nah, di saat gue sampai di Tokyo itu, gue langsung pergi ke Yamagata. Jadi satu malam di Tokyo, gue beristirahat dulu karena keesokan harinya gue akan menyiapkan perjalanan yang lumayan panjang. Jadi perjalanan dari Tokyo ke Yamagata itu membutuhkan waktu sekitar 4 jam. 4 jam perjalanan menggunakan Shinkansen atau kereta cepat. Nah, kenapa gue memilih Yamagata? Jadi Yamagata itu sudah kalau misalnya kalian di maps, nih gue tunjukin mapsnya. Nah, di saat kalian melihat maps ini, kalian bisa lihat mengarah ke daerah Northern Japan itu ke atas. Jadi Tokyo itu posisinya di bawah sebelah kanan ya. Jadi dia akan menuju ke atas sebelah kanan. Paling ujungnya itu di Hokkaido dan Sapporo. Ya kalian pasti pernah dengar lah, Sapporo dan Hokkaido itu kota terdingin di Jepang. Jadi kenapa Northern Japan itu terkenal dengan dinginnya? Karena kalau misalnya di musim-musim dingin ini akhir tahun itu udaranya itu katanya sih dapat dari ini ya, apa, lupa lagi namanya, bentar research dulu. a few moments later. Oke, jadi itu kenapa bisa negara Jepang, terutama di bagian Northern Japan dan paling ujungnya itu di Hokkaido, Sapporo daerah situ, itu karena dinginnya itu berdasarkan dari udara dari si negara Siberia. Jadi hubungannya itu kan karena negara di ujungnya Jepang itu udah dekat banget ya sama Siberia ya. Jadi terpengaruh dari situ juga suhunya. Oke, jadi selama gue nanti di Yamagata itu lokasinya lumayan strategis ya teman-teman. Jadi di Yamagata sendiri itu ada beberapa tempat wisata, termasuk yang paling terkenal itu kalau misalnya Ginzan Onsen. Nah, di daerah Yamagata sendiri nanti gue tampilin nih Ginzan Onsen. Itu apa ya, kalau kata orang tempat hiburan orang yang suka nonton anime. Karena di Ginzan Onsen sendiri katanya itu diambil dari salah satu anime
situ katanya inspirasi dari situ lokasinya. Nah, yang kedua itu juga ada Fox Village. Otomatis nih kalau misalnya kalian yang suka animal, boleh banget nih ke Fox Village di daerah situ ya. Jadi mungkin dari Yamagata sendiri kalau misalnya ke situ bisa naik tren lah. Nanti gue bakal bikin videonya juga. Jadi pastikan kalau misalnya nanti kalian nonton video ini dan memang kira-kira sesuai nggak sih sama apa yang gue ngomong sekarang, ya tunggu aja nanti pas gue bikin video per harinya di Jepang gitu. Jadi ada juga namanya Ski Zao Mountain. Jadi kalau misalnya kalian yang mau main ski di saat musim dingin, ini sangat tepat sih jujur. Karena gue juga sempat searching di Zao Mountain ini, bahkan mereka bikin tuh ada yang namanya monster salju gitu. Karena pohon-pohon yang di pegunungannya semua berbentuk jadi monster salju karena saking dinginnya gitu. Mungkin di lokasi sendiri, di lokasi Zao Mountain mungkin dinginnya itu bisa lebih dari 10 derajat ya teman-teman. Jadi persiapkan pakaian kalian yang proper lah. Pokoknya kalau misalnya memang mau ke tempat-tempat yang kalian udah rasa udah ekstrim suhunya gitu. Oke guys, jadi yang seperti yang gue sudah bilang, di Yamagata sendiri itu exploringnya sudah lumayan banyak ya. Jadi gue kira-kira nanti mungkin membutuhkan 4 hari 3 malam di daerah Yamagata. Dan gue bakal explore, literally exploring di daerah Yamagata, apa aja nanti ya tunggu cuplikannya. Dan juga setelah itu keesokannya gue bakal pindah dari Yamagata ke Aomori. Jadi kota Aomori juga nih ya, kalian lihat di denah ya. Denahnya sendiri Aomori itu lebih atas lagi dibanding Yamagata, lebih mendekati ke daerah Hakodate dan juga Sapporo. Nah, di Aomori sendiri gue cuma pesan 1 malam karena di Aomori banyak tempat yang memang strategis, dalam arti yang gue pilih itu mungkin lebih kayak villa ya, karena nanti ada yang namanya pemandian air panas. Jadi di masing-masing tempat itu menyediakan pemandian air panas yang otomatis kalau misalnya kalian ada tato atau apa, kan biasanya kalau misalnya di Jepang dilarang ya untuk ketemu orang yang di tempat pemandian air panas. Namun di tempat yang gue pilih nanti ini lebih private jatuhnya, karena memang hotel kita dan ada di situ gitu. Itu gue bakal stay di Aomoriya. Jadi itu memang onsen hotel ya teman-teman, namanya Aomoriya. Nanti kalian boleh research saja, gue juga bakal tampilin kurang lebih seperti ini. Apakah nanti hasilnya oke atau tidak, ya tunggu lagi. Gue bakal post ke next video. A few minutes later. A few inches later. Nah setelah itu teman-teman, setelah gue dari Aomoriya, itu kan suhunya masih kurang lebih masih sama lah sama si tempat yang tadi gue bilang, Yamagata. Nah setelah dari Aomoriya itu gue bakal langsung ke Hakodate. Dan Hakodate itu basicnya memang itu kita nyebrang ya, jadi semuanya naik Shinkansen. Dan memang Shinkansen yang gue gunakan itu gue bisa menggunakannya selama 6 hari. Jadi gue beli GR Pass. Jadi GR Pass-nya itu namanya GR East South Hokkaido Pass. Jadi kalian bisa juga kalau misalkan memang mengikuti jalurnya seperti gue bilang, kalian bisa research saja nih. Jadi kalian tinggal buka di website juga GR itu kalian bisa pilih. Jadi selama kalian di Jepang, kalian bisa afford itu untuk lebih murah sih jatuhnya untuk exploring di daerah Jepang yang kalian ingin tuju. Dan memang basicnya gue cari GR ini agar setelah gue bisa dapat infonya soal rute mana saja yang bisa dilalui dengan GR ini, jadi itu akan memudahkan gue untuk memilih lokasi yang gue tuju. Jadi nggak mungkin nanti kira-kira gue mau jalan-jalan ke sini ternyata gue beli GR-nya yang nggak melewati itu. Jadi nggak mungkin teman-teman, karena itu bakal rugi banget kitanya. Jadi gue benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin GR Hokkaido Pass-nya itu benar-benar bermanfaat buat gue. Jadi gue memang menggunakan transportasi umum yang seperti yang tadi gue pesan, bisa efektif dan itu tidak mengurangi budget di saat nanti kita liburan gitu teman-teman. Nah GR East South Pass Hokkaido nya sendiri itu sekitar satu orangnya itu 3.700.000 teman-teman. Untuk anak-anak berbeda ya teman-teman, jadi ini untuk harga ukuran dewasa. Nah itu kalau misalkan kalian liburan juga, walaupun kayak cuman ke Tokyo, Osaka, kalian bisa cari pakai itu aja sih, lebih murah jatuhnya. Karena kalau misalkan kalian jalan-jalan menggunakan cash atau apapun nanti di saat naik transportasi umum,
biayanya akan lebih besar, jujur teman-teman. Karena even naik Shinkansen-nya sendiri aja, pulang pergi aja itu satu kali pergi bisa 1.200.000 gitu loh. Jadi ya apa salahnya kalian cari yang lebih affordable lah gitu untuk kalian liburan nanti, dan lebih oke untuk digunakan gitu. Nah, sesampainya gue di Hakodate, sesampainya gue di Hakodate. Jadi Hakodate itu ada bandara juga teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang memang tidak mau naik Shinkansen atau kereta cepat, kalian bisa banget nih dari Tokyo langsung naik pesawat ke Hakodate. Namun seperti yang gue bilang, gue karena membeli GR itu, gue jadi memanfaatkannya lebih dalam, jadi exploring di Northern Japan-nya lebih enak gitu teman-teman. Sesampainya gue di Hakodate, gue akan menginap 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam, gue bakal exploring di Hakodate. Dan tinggalnya kemungkinan akan di Tokyo Stay Hakodate. Jadi gue lihat dia juga di YouTube. Di Tokyo Stay Hakodate sendiri waktu pada musim winter, dia menyediakan itu tuh onsen. Jadi rooftop onsen. Ya, apa salahnya kita mencoba ya teman-teman. Let's see, apakah itu sebagus yang gue lihat juga di YouTube atau tidak. Nanti gue bakal bikin juga videonya soal hotel tersebut. Nah, kalau misalkan di Hakodate sendiri, gue memang ada ngelihat juga sih banyak tempat wisata atau destinasi wisata yang kita bisa datangin teman-teman. Dan salah satunya sih banyak ski resort gitu juga di sana. Jadi ya kalian bisa langsung searching juga sih soal ski resort yang ada di sana. Namun gue masih akan memperdalam soal perjalanan gue di Hakodate nanti. Nah, salah satu hiburan yang paling menarik di Hakodate menurut gue pribadi, karena pada saat itu musim winter ya, pada saat yang akan gue datangi musim winter di Januari. Jadi itu ada yang namanya Snow Park Hakodate. Jadi dari hotel gue sendiri itu naik tren ke Hakodate Nanai Snow Park. Namanya Nanai Snow Park. Jadi kalian bisa search saja nanti kalau penasaran kira-kira apakah good deal dari tempat hotel yang akan gue tinggal itu kira-kira mungkin nggak jauh-jauh banget gitu naik kereta menuju ke lokasi yang tadi seperti Nanai Snow Park ini. Jadi akan lebih good deal sih gitu. Jadi sebenarnya selama gue di Jepang pun gue akan menggunakan Google Maps total. Jadi se-efektif itu Google Maps selama berada di Jepang. Nah, buat teman-teman juga, gue for your information ya. Jadi di Jepang itu kan tepat banget ya soal waktu dan lain-lain itu akurat banget. Namun kalau misalnya kayak ada keterlambatan 1-2 menit, sesekali terjadi. Tetapi tidak sering ya teman-teman, sesekali terjadi aja. Dan memang kalau misalnya kita mau menggunakan Shinkansen dan lain-lain, pastikan kalian juga kalau misalnya sudah book gitu ya, wajib reserve seat ya teman-teman, apalagi perjalanan jauh. Kalau misalnya kalian tidak reserve seat, walaupun kalian menggunakan GR Pass, Pass gitu segala macam, kalian nanti mungkin bisa naik keretanya, tapi kalian nggak bisa duduk teman-teman, karena basicnya kalau misalnya naik Shinkansen itu di Jepang, kalian harus diwajibkan reserve seat. Jadi kalian nggak sembarangan orang juga bisa menempati tempat yang kalian sudah pilih gitu. Ini mungkin buat sebagian orang, karena gue membuat video soal itinerary gue nanti liburan ke Jepang, dan biasanya mungkin yang ada di video gue ini soal otomotif ya. Jadi kalau misalnya kalian bosan ya, ini bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan ini juga, video-video ini juga untuk ideas dan referensinya kalian bisa ikutin ya. Dan buat teman-teman juga yang liburan yang kira-kira memang gue ada kekurangan pembahasannya, kalian boleh langsung tanya aja di kolom komen. Semaksimal mungkin akan gue balas, akan gue respon sebaik mungkin juga. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman yang bisa gue infokan ke kalian sementara ini. Kayak mungkin nanti gue akan menyiapkan kira-kira kebutuhan apa lagi yang bisa gue tampilin, gue bakal kasih tahu ke kalian juga. Intinya gue mau sharing ke kalian buat teman-teman yang membutuhkan informasi soal kira-kira butuh budget dan kira-kira kebutuhannya apa aja sih kalau misalnya kita mau liburan ke luar negeri, terutama ke Northern Japan. Buat teman-teman stay tune terus di channel gua, pastiin kalian juga subscribe channel ini dan gak ketinggalan soal video-video terupdate gua. Nyalain loncengnya ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton.